Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil aktualisasi dan habituasi dengan judul Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 melalui pendekatan Trias UKSM dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan aktualisasi dan habituasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan kurang lebih 30 hari. Adapun kegiatan pertama yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan pimpinan atau mentor yang saya laksanakan tanggal 11 Oktober 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan bertemu kepala sekolah. Awalnya saya memasuki ruangan kepala sekolah dengan mengetuk pintu dan memberi salam sebagai wujud dari sikap hormat saya. Kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan saya dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan santun. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik indikator hormat dan sopan. Kemudian saya menjelaskan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan saya lakukan secara transparan dan apa adanya sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekolah pada saat ini. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas indikator transparan. Dengan adanya komunikasi dua arah yang saya lakukan dengan pimpinan untuk membahas teknis dan kiat-kiat pelaksanaan kegiatan serta dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan bersama. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator musyawarah. Selanjutnya, saya meminta arahan dan bimbingan dari pimpinan atau mentor agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu indikator efektif. Kemudian, saya meminta izin untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dibahas tadi. Dalam meminta izin, saya tidak memaksakan pimpinan untuk menyetujui kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator tidak memaksakan kehendak. Dalam memohon izin dan konsultasi, saya tidak memberikan sesuatu berupa hadiah dan lain-lain kepada mentor untuk memuluskan kepentingan pribadi saya ataupun kepentingan golongan. Hal ini mengaplikasikan nilai anti korupsi indikator jujur. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah menginternalisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 ke dalam RPP Guru Produktif Program Keahlian Asisten Keperawatan tanggal 11 Oktober 2021 sampai 15 Oktober 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan Ketua UKS dan Wakasek Kurikulum. Dalam bertemu, saya mengawali dengan memberi salam sebagai wujud dari sikap hormat, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan menjelaskan kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan santun. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik indikator hormat dan sopan. Kegiatan ini melibatkan UKS dan bagian kurikulum dalam hal pelaksanaannya. Untuk itu saya meminta bimbingan dan arahan serta kerjasama dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerjasama. Kemudian saya mencatat hal-hal yang dibahas, arahan bimbingan yang disampaikan dan dibahas bersama Ketua UKS dan Wakasek Kurikulum. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas indikator tanggung jawab. Selanjutnya, saya menghubungi guru-guru produktif melalui media komunikasi via WA dengan menggunakan pemilihan kata-kata yang sopan dan jelas. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik indikator sopan dan cermat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pertemuan, saya datang sebelum waktu yang ditentukan dan memulai pembahasan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik indikator disiplin. Kemudian saya melakukan komunikasi dengan teman-teman guru untuk membahas pengembangan RPP dengan memasukkan nilai-nilai penerapan prokes COVID-19 ke dalam RPP. Terjadi proses pertukaran informasi dan umpan balik antara saya dengan teman-teman dan juga respon yang baik ditunjukkan oleh teman-teman sehingga menyulut ke kesepakatan bersama. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator musyawarah. Dalam pertemuan ini saya mengusung pengembangan RPP, di mana untuk pengembangannya berupa internalisasi prokes COVID-19 yang khususnya diletakkan pada kegiatan pendahuluan dan asesmen pada tahapan RPP. Dalam hal ini, saya usung menyesuaikan dengan keadaan kita yang masih berada dalam keadaan pandemi. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu indikator inovasi. Kemudian saya memasukkan nilai-nilai penerapan prokes COVID-19 ke dalam RPP dan melihat kembali RPP Guru Produktif Keperawatan yang sudah terinternalisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya, serta melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dan meninjau pembelajaran yang dilakukan. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas, serta integritas. Saat melakukan kegiatan pembelajaran dalam penerapan protokol kesehatan, saya memaksimalkan fasilitas yang ada untuk penerapan protokol kesehatan dan tidak mengumpulkan biaya kepada siswa untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan.
Hal ini mengaplikasikan nilai anti korupsi, indikator sederhana, dan jujur. Selanjutnya, setelah pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan evaluasi dengan memberikan kuesioner yang berisi tentang sikap dan kepatuhan penerapan prokes COVID-19 di sekolah kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh penerapan prokes pada siswa setelah pelaksanaan pembelajaran. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator efektif, dan berorientasi mutu. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah membuat lomba mading antar kelas tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah di lingkup program keahlian asisten keperawatan, tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan pihak ketua UKS. Dalam bertemu, saya mengawali dengan memberi salam sebagai wujud dari sikap hormat, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dan menjelaskan kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan santun. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik, indikator hormat, dan sopan. Dalam kegiatan ini saya melibatkan UKS karena berhubungan dengan Trias UKSM, program pendidikan kesehatan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, meminta bimbingan dan arahan serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerjasama. Selanjutnya, sebelum melaksanakan lomba, terlebih dahulu saya membuat mekanisme dan ketentuan lomba dengan mencari referensi dari internet dan juga meminta masukan dan arahan dari pembina OSIS yang lebih berpengalaman dalam menyelenggarakan lomba mading agar penyusunan mekanisme dan ketentuan lomba mading bisa dibuat dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan referensi yang telah saya dapatkan sebelumnya, kemudian saya menyusun dan membuat ketentuan mekanisme lomba, lembar penilaian agar lomba bisa terorganisir dengan baik sehingga tercapainya tujuan, serta poster pengumuman lomba dan sertifikat piagam untuk mendukung pelaksanaan lomba. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Dalam menyusun ketentuan dan mekanisme lomba, saya menyusunnya dengan memperhatikan prinsip keadilan agar tidak memberatkan dan menguntungkan salah satu pihak, mengaplikasikan nilai nasionalisme, indikator adil. Selanjutnya, saya menyampaikan informasi lomba menggunakan poster informasi lomba yang saya umumkan di papan informasi, beserta dengan ketentuan lomba. Kemudian, pengumuman juga disampaikan melalui grup WhatsApp, baik grup guru wali-wali kelas di jurusan keperawatan, grup-grup kelas di jurusan keperawatan, dan grup guru produktif keperawatan. Penyampaian informasi lomba yang saya sampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan lomba yang telah saya susun sebelumnya. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik, indikator integritas, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mading yang telah dibuat oleh kelas-kelas kemudian dinilai oleh tim penilai. Mading dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang tertuang dalam lembar penilaian, dan nilai ditulis di lembar penilaian sesuai pengamatan penilai dengan alasan penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, nilai dari masing-masing juri diakumulasikan sehingga juara dapat ditentukan. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas, indikator jujur, tanggung jawab, dan profesional. Kami sebagai tim penilai dalam melakukan penilaian tidak memihak salah satu tim, dan juga kami tidak menerima sesuatu barang atau hadiah dari tim peserta untuk memuluskan kepentingan pribadi atau golongan, baik sebelum penilaian atau sesudah penilaian. Hal ini mengaplikasikan nilai anti korupsi, indikator jujur, dan adil. Setelah mading dinilai dan nilai dari tim penilai sudah diakumulasikan serta juara sudah ditentukan, selanjutnya dilakukan pengumuman juara. Pengumuman juara lomba mading dilakukan setelah upacara hari Senin yang diumumkan dengan membacakan skor nilai yang ada di lembar penilaian. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas, indikator transparan. Kemudian memberikan piagam penghargaan untuk kelas yang mendapat juara dan mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap kelas-kelas yang telah berpartisipasi dalam lomba. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme, indikator menghargai karya orang lain. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah melakukan penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Poroko pada peserta didik di lingkup program keahlian asisten keperawatan, tanggal 25 Oktober 2021 sampai 29 Oktober 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan pihak ketua UKS. Dalam bertemu, saya mengawali dengan memberi salam, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan menjelaskan kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan santun. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik, indikator hormat, dan sopan. Dalam kegiatan ini, saya melibatkan UKS karena
karena berhubungan dengan tugas UKSM program pelayanan kesehatan. Kemudian meminta bimbingan, arahan, serta melakukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerjasama. Selanjutnya, saya datang ke puskesmas untuk melakukan koordinasi dan melaksanakan pertemuan dengan pihak Puskesmas Boroko. Saya menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian membicarakan tentang penyuluhan kesehatan di sekolah, tentang penerapan prokes COVID-19, di mana dalam hal ini Puskesmas Boroko sebagai unit penyelenggara kesehatan khususnya di bidang promosi kesehatan, dan juga Puskesmas membawahi UKSM agar trias UKSM khususnya pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik, mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerjasama. Dengan adanya koordinasi ini dapat membuat kegiatan penyuluhan bisa berjalan dengan baik dan maksimal karena dilakukan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang lebih kompeten. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu indikator berorientasi mutu atau efektif. Selanjutnya, saya menghubungi pemateri utusan puskesmas melalui media komunikasi via WA untuk bertemu dan membahas tentang pembuatan SAP dengan menggunakan pemilihan kata-kata yang sopan dan jelas. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik indikator sopan dan cermat. Kemudian, saya melakukan penyusunan SAP dan membahas sama-sama dengan pemateri utusan puskesmas. Pembuatan SAP adalah salah satu syarat sebelum dilakukan penyuluhan, yang berupa rencana pelaksanaan penyuluhan yang membahas topik, tempat, sasaran, tujuan, tahapan pelaksanaan, dan lain-lain, agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan terarah dan dapat berjalan dengan baik. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator berorientasi pada mutu, dan efektif. Terjadi proses pertukaran informasi dan umpan balik antara saya dengan pemateri utusan dari pihak puskesmas, dan juga respon yang baik ditunjukkan dengan saling menghargai sehingga menyulut ke kesepakatan bersama. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator musyawarah. Setelah dilakukan pembahasan dan penyusunan SAP, saya mencetak SAP sesuai dengan apa yang telah dibahas dan disepakati sebagai bahan pegangan pelaksanaan penyuluhan. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas indikator profesionalis dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya menyiapkan tempat, alat, dan media penyuluhan sebelumnya. Tempat yang dipakai adalah lab TKJ SMK Negeri 1 KAI Dipang, mengingat fasilitas di lab tersebut sudah cukup memadai, seperti tersedianya monitor LCD sebagai alat dalam pelaksanaan penyuluhan, dan juga saya membuat PowerPoint sebagai media dalam pelaksanaan penyuluhan agar penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendapatkan daya tarik lebih. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Selanjutnya, saya melakukan penyuluhan dengan pelaksanaan penyuluhan dilakukan sesuai SAP. Kemudian dalam penyampaian penyuluhan, saya menyampaikan dengan pemilihan kata-kata dan penyampaian yang menarik, jelas, dan juga dalam penggunaan media yang menarik dan informatif. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, etika publik, indikator cermat, dan integritas. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, saya tidak mengumpulkan partisipasi berupa uang atau barang dari peserta sebagai bentuk partisipasi penyuluhan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Hal ini mengaplikasikan nilai anti korupsi, indikator jujur. Kegiatan kelima yang saya lakukan adalah memasang poster tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah, tanggal 1 November 2021 sampai 3 November 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan koordinasi dan konsultasi dengan pihak ketua UKS. Dalam bertemu, saya mengawali dengan memberi salam, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan menjelaskan kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan santun. Hal ini mengaplikasikan nilai etika publik, indikator hormat dan sopan. Dalam kegiatan ini melibatkan UKS karena berhubungan dengan trias UKSM, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian, saya meminta bimbingan, arahan, serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerjasama. Selanjutnya, saya mengidentifikasi tempat-tempat yang perlu ditempelkan poster. Dalam mengidentifikasi, saya mengamati tempat-tempat yang sering jadi tempat berkumpulnya siswa ataupun tempat yang sering dilalui siswa. Hal ini agar poster dan informasi di dalamnya dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator efektif. Kemudian saya mengunduh poster penerapan protokol kesehatan. Diakses melalui link, bisa juga diakses menggunakan kode barcode yang ada pada buku panduan pelaksanaan PTM yang dibuat oleh Kemendikbud. Dan juga poster yang dibuat oleh Kemendikbud memang diperuntukkan untuk sekolah untuk diunduh sehingga menunjang penerapan protokol kesehatan di sekolah. Dalam mengunduh poster, saya tidak mengunduh di situs atau website bajakan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator menghargai karya orang lain. Setelah poster diunduh, kemudian saya mencetak poster menggunakan printer A3 sekolah, di mana sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Hal ini menghindari dari penggunaan perubahan dana sekolah. Hal ini juga yaitu dapat memanfaatkan fasilitas dan memperdayakan sekolah. Hal ini mengaplikasikan nilai anti korupsi indikator sederhana. Dalam mencetak poster, saya tidak menghilangkan watermark sumber hak cipta poster tersebut dan tidak menambahkan logo atau watermark lain. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas indikator transparan. Selanjutnya, saya melakukan penempelan poster pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya, ditempel pada 5 tempat yang berbeda dengan 10 poster dibagi dalam 5 tempat tersebut. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme indikator kerja keras dan jujur.
Kegiatan ke-6 yang saya lakukan adalah melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan tanggal 3 November 2021 sampai 4 November 2021. Kegiatan yang saya lakukan diawali dengan melihat kembali kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang telah direncanakan, apakah sudah terlaksana semua atau belum. Kemudian dibuat tabel hasil kegiatan aktualisasi dengan di dalamnya memuat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, output, dan pelaksanaannya. Hal ini mengaplikasikan nilai komitmen mutu, indikator mutu. Selanjutnya saya memilah bukti-bukti output dan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan selama aktualisasi dan habituasi. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas, indikator jujur, dan integritas. Kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu membuat laporan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hal ini mengaplikasikan nilai akuntabilitas, indikator jujur, dan integritas. Kemudian saya berusaha dengan sebaik mungkin dalam membuat laporan kegiatan aktualisasi. Hal ini mengaplikasikan nilai nasionalisme, indikator kerja keras. Adapun kesimpulannya yaitu dengan pendekatan kegiatan Trias UKSM bisa membuat peserta didik lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah, serta membantu terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.